Talk Show Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kakang kanca halaku negekian di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jama kita etnikam jaringan media etnik Indonesia. Jumpa lagi nih kita di rundingan talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Ading kakang kanca tepat di hari ini Jumat 12 Mei 2023 Bekancung Ibung Janah tentunya bersama Dokter Gigi Delviana Simatupang. Ading kakang kanca selama lebih kurang sebidang keadapan Kali ini tema kita ini tumbuh kembang gigi anak Ading kanca. Tapi sebelumnya kita sapa salam gede nih bersama dengan Dokter Gigi Delviana Simatupang. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Bung Jana. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke nih dokter, ngomong-ngomong ini sebelum kita lanjut di talk show pagi hari ini, mungkin Dokter Delviana mau nih menyapa seluruh pendengar Batu Raja Radio. Silakan dokter. Oke. Selamat pagi penganding Batu Raja Media. Saya Dokter Gigi Delviana Simatupang. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Oke, siap nih Ading kakang kanci. Wah, ini dokternya cantik nih Ading kakang kanci, paling setia Batu Raja Radio. Amin ya. Ngomong-ngomong nih dokter, kita kan mau membahas tentang tumbuh kembang gigi anak ya dokter ya. Boleh. Mungkin boleh nih dibahas apa sih isi dari ini? Silakan dokter. Oke. Jadi untuk tumbuh kembang gigi anak ini kapan waktunya tumbuh kembang gigi anak? Kapan waktunya? Kan kadang banyak ibu-ibu kok anak saya umur segini belum tumbuh giginya. Terus bagaimana apa yang harus saya lakukan pada saat pertama kali gigi tumbuh begitu. Pokoknya seputaran gigi dan mulut anak. Oh iya, oke deh, siap nih Dokter Delviana. Boleh nih dikasih pembahasan untuk pembukaan kita nih untuk pagi hari ini tentang tumbuh kembang gigi anak. Boleh nih Bung ini dokter, silakan. Jadi untuk tumbuh kembang gigi anak itu ada beberapa tahap seperti itu ya Mbak Bung Jana ya. Tahap pertama itu ada tahap inisiasi, di mana itu giginya itu masih dalam benih gigi itu baru tumbuh dari epitel jaringan mulut. Oh iya. Kemudian setelah itu masuk ke tahap proliferasi, di mana ini giginya itu semakin mature atau semakin matang. Kemudian kita masuk ke tahap histodiferensiasi, itu di mana giginya gigi itu kan terdiri dari beberapa lapisan kayak gitu. Iya, jadi betul. semakin terbentuk lapisan-lapisan di dalam gigi itu. Kemudian ada tahap aposisi. Tahap aposisi ini giginya sudah terbentuk sempurna dan siap untuk keluar dari gusi atau tumbuh seperti itu. Kemudian dalam tahap tumbuh kembang ini ada juga banyak kelainan tumbuh kembang gigi anak. Oh iya. Ya, seperti ada gigi berlebih, misalnya jumlah giginya seharusnya 20 gigi susu anak, tetapi pada saat tumbuh itu dia berlebih kayak gitu. Oh iya dokter. Kemudian ada juga diskolarisasi gigi atau pewarnaan gigi. Kemudian ada hipoplasia enamel, dan amelogenesis. Ini kelainannya itu pada lapisan gigi yang paling luar atau yang sering kita lihat itu yang berwarna putih, itu dia mengalami kelainan karena adanya gangguan di proses tumbuh kembang gigi anak seperti itu. Kemudian rata-rata anak itu muncul gigi pertama kali itu di usia 6 sampai 7 bulan. Seperti itu.
Oke, siap. Terima kasih banyak nih Dokter Delviana ya. Nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut ya Dokter Delviana ya siap. tentang tumbuh kembang gigi anak dengan Kance. Masih seputaran mulut anak tentunya pada Setia Batu Raja Radio. Ini para mamang penghubungan kita yang biasanya galak bermasalah nih. Aduh, ngapa nih anaknya kadang giginya ada yang sudah ompong dokter. Iya, betul. Dan lain sebagainya. Kalau kita akan membahas lagi ya dengan Kance pada Setia Batu Raja Radio, dan juga kita buka nih telekonferensi pagi hari ini dengan Kance pada Setia Batu Raja Radio untuk Kampung Hang yang mungkin nak bergabung ya atau nak bertanya nih seputaran tumbuh kembang gigi anak ini ya dengan Kance. Kita buka di link telepon 0735 atau kamu Bang Hang juga baca nih komentar atau bertanya di akun Facebook Batu Raja Radio Jalan 2. Yang menjana siapkan di sana sudah kita posting ada dengan Kance dengan hashtag talkshow dengan Kance bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Halo kemana-mana dengan Kance Setia Batu Raja Radio. Kita lanjutkan di rundingan talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio bersama dengan Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Masih lanjut dong, ada yang kakak Kancu, pengadeng setia Batu Raja Radio. Kita di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Ada yang kakak Kancu di sini bersama dengan dokter gigi Delviana Simatupang. Ada yang kakak Kancu yang nak bertanya seputaran gigi anak juga pacak nih bergabung di link telepon 0735 atau kaum Bang Hang juga pacak bergabung di akun sosial media kita untuk akun Facebook di Batu Raja Radio Jelatu ada Kanci. Ini biasanya ini para penghubungan kita para bingung galan ya menelah masalah gigi ya. Mungkin dokter Ibu Jana akan jadi penanya pertama dokter. Oke nih, boleh ya dokter ya. Kira-kira dokter kalau ngomong-ngomong tentang gigi anak itu biasanya tumbuhnya kan tidak beraturan ya dokter ya? Biasanya itu Ya. apakah itu punya ada faktor genetik atau lain sebagainya dokter? Oke. Jadi untuk gigi anak yang biasanya tumbuhnya tidak beraturan itu biasanya dari faktor genetik atau keturunan. Oh iya. Misalnya sang ibu mempunyai bentuk gigi yang besar-besar dan ayah memiliki rahang yang kecil, ukuran rahang yang kecil. Nah, sedangkan di anak nanti dapat kombinasi dari sang ayah dan sang ibu. Jadi sang anak punya rahang ukurannya yang kecil dengan gigi yang besar-besar. Jadi bisa lah giginya itu jadi bertumpuk-tumpuk seperti itu. Lalu kalau bertumpuk-tumpuk gitu gimana cara ngatasinya tuh dokter? Untuk ngatasinya jika masih anak-anak dapat dilakukan perawatan ada yang kita sebut atau yang kita kenal behel. Oh iya behel. Nah, iya. Aman tuh dokter. Tapi untuk behel anak-anak itu ada kalau masih dalam tumbuh kembang itu ada behel yang lepas pasang. Jadi itu nanti diawasin oleh para orang tua dalam pemakaian. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak behel yang dipasang permanen di giginya, tapi behelnya itu lepas pasang. Jadi dia akan mengikuti tumbuh kembang dari rahang dan gigi sang anak tersebut. Seperti itu. Oke, pakai behel dong dokter ya? Iya, betul. Nanti kalau pakai behel apakah dia bisa rata dokter atau perlu dirawat lagi? Biasanya sih bisa rata, iya. Tapi setelah dari udah rata kan tetap dikontrol, tetap di maintenance giginya itu supaya hasil perawatan ketika gigi sudah rata itu jika tidak di maintenance atau dikontrol ulang giginya itu akan relapse. Relapse itu giginya akan berantakan kembali. Makanya setelah dilakukan pelepasan behel nantinya jika sudah rapi harus tetap dikontrol ulang ke dokter gigi seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Dokter Delviana ya sudah menjelaskan tentang gigi yang sudah bertumpuk dengan kanci. Jadi ternyata itu punya faktor genetik ya dokter ya. Iya. Jadi masih bisa nyingoi punya punya saudara, punya anak, boleh ditengokin. Iya dokter ya. Ada gigi tuh bermacam-macam katanya dokter ya. Ada gigi tikus.
bentuk yang di tengah itu loh dokter. Ada yang ngomong katanya gigi kelinci. Oh, gigi kelinci, modern kayak gitu modern ya. ya dokter ya. Wah, luar biasa ya. Zaman sekarang ya dokter ya. Iya. Mungkin dokter punya tertarik nih tertarik pakai gigi kelinci dokter. Belum ya dokter ya, masih aman ya. Oke lah, hari kalian kacau pada Istiabat Raja Radio. Untuk kamu yang mungkin ngajukan pertanyaan seputaran gigi ya. Ini ada yang kalian kacau salah siko dikatakan pokok ya dokter ya. Dalam hal makan ada yang kancing kamu bilang ini kadang nggak bermasalah dengan kancing panitia buat Raja Radio ya. Lanjut dong dokter ya, nanti kita akan lanjutan lagi di talk show kita pagi hari ini. Ada yang kancing. Halo. Halo Bu Diana. Halo Menarik Bang. ini bicaranya. Menarik dong Bang Iya. Cai ya. Iya. Oke, mau ngajukan pertanyaan apa nih Bang Ya, Cai? ada tanya. Silakan. Pertama kali kenalan dulu dengan dokter apa namanya ini? Dokter Delviana, silakan. Delviana Simatupang. Iya, betul. benar, betul. Ya, salam kenal Bu Dokter. Iya, salam Saya kenal dulu juga banyak kita. teman orang Batak itu. Ini kalau ini di Inang ini. Di Medan ini Pak ya. Iya, Bu Dokter. Ini pengen tanya gue masalah gigi nih Pak ya. Iya. Ini ada teman saya ini ya. Jod, saya juga takut kalau saya juga kena kayak gitu, Pak. Dia ini giginya ini sering goyang. Ini kan, ini bukan pertanyaan saya ini bukan untuk anak-anak, ini untuk dewasa, Mbak, Bu Dokter ya. Iya, boleh Pak. Boleh. Jadi dia ini kan gara goyang giginya kan. Iya. Goyang tuh lepas. Ada lagi goyang lepas. Aduh itu ya. Tuh kadang ini apa namanya tuh gusinya darah kan. Nah itu lama-lama pacak habis gigi. Aku takut juga juara aku kena bola kayak ini juga Mbak Dokter ya. Nah aja aku tanyakan ini, apakah ada kaitannya dengan gula tinggi ya ada diabetes menyerang gigi? Bukan ya, kalau biasa diabetes itu menyerang jantung, mesostruk apa itu kan, dari mata itu kan. Nah Iya. apakah dengan gigi itu ada kaitannya dengan itu Mbak Dokter? Oke. Nah itu menanggulangi penyakit yang misalnya tidak ada kaitan misalnya dengan penyakit diabetes atau gula darah tinggi itu Pak ya. Nah apa ada solusinya supaya gigi jangan goyang jangan sampai lepas, sudah gusi jangan darah gitu, gimana ya? Solusinya kira-kira gimana itu Mbak Dokter? Oke, siap Oke deh, Ya siap. itu aja Mbak Dokter ya. Oke, Terima makasih kasih waktunya, salam Pak. kenal Mbak ya. Iya, Di salam Antonio kenal. Mbak ya. Iya, kita di Iya, siapa Antonio. tahu nanti kalau ada mau tulisan nemuin Mbak Dokter satu saat Mbak ya. Kita kan di Batu Raja sebenarnya Mbak. Cuman ini kita ini sedang merantau sedikit, tapi masih pulang Mbak. Memang kita di sini Mbak. Oh iya, ditunggu Itu, Pak. Mbak, ya. Terima kasih Mbak ya. Iya. Salam kenal, Horas Mbak. Horas. Dokter ya. Ini Ya. dokter Bang Cai ini mendengarkan dari Bandung nih dokter. Oh, oke. Boleh deh dijawab pertanyaannya dokter. Oke, tadi kan pertanyaannya mengenai diabetes. Diabetes itu dengan kegoyangan gigi itu ada kaitannya. Oh, Jadi kalau pasien diabetes itu kan dia itu ketik gulanya itu bakalan menghambat aliran darah kan. Oh iya, dokter, Nah, betul. gigi itu aliran darahnya itu bagian tepi-tepi. Jadi ketika ada hambatan di aliran darah, jadi nutrisi-nutrisi yang akan ke gigi itu nggak sampai. Alhasilnya gigi pasien dengan riwayat diabetes yang tidak terkontrol itu akhirnya pada goyang. Kemudian untuk cara mengatasinya yaitu tetap kontrol gula darahnya itu tetap terkontrol, harus terkontrol supaya mencegah giginya tidak goyang. Nah, jika si giginya itu sudah goyang, dapat dilakukan perawatan splinting kayak gitu. Di kedokteran gigi ada perawatan namanya splinting. Oh, iya. Nanti giginya itu akan diberi bahan seperti untuk saling memegang gigi antara yang lain. Oh iya. Jadi gigi yang goyang itu nanti akan berpegangan dengan gigi sebelahnya yang tidak goyang seperti itu, Mbak. Iya dokter. Jadi untuk gigi goyang pada pasien diabetes itu dapat diatasi dengan cara yang pertama tadi,
gula darahnya harus terkontrol, Betul. selalu harus terkontrol. Kemudian ada yang perawatan splinting itu, seperti itu. Oh, jadi memang berpengaruh dari diabetes ya, Iya, dokter ya? bisa berpengaruh. Oke, siap nih Hariang Kanci ya. Ternyata diabetes ini bisa mempengaruhi gigi tadi ya, dokter Iya, ya. apalagi untuk pasien yang diabetes, misalnya belum pernah ke dokter gigi dalam membersihkan karang gigi. Nah, jadi karang gigi itu juga bisa makin memperparah keadaan kondisi gigi dan mulut pasien diabetes itu. Dengan adanya karang gigi, dengan adanya gula darah yang tidak terkontrol itu makin bisa memperparah atau membuat giginya semakin goyang. Seperti itu, Ibu Jana. Waduh, iya dokter, parah dong berarti dokter ya, makanya- penyebab dari diabetes tadi. Ya, makanya kita ada harus 6 bulan sekali ke dokter gigi, seperti itu. Pantesan ada himbauan kayak gitu Iya, ya dokter ya. betul. Wah, luar biasa ya dengan Kanci. Pembahasan kita masih tentang seputaran gigi dengan Kanci. Pertama tentunya ilmu kita tentang yang namanya gigi ya. Tadi ya dengan Kanci. Kesehatan tentang gigi ini sangat-sangatlah penting ada dengan Kanci paling setia Batu Raja Radio. Pastinya kamu Bang Hang masih penasaran dengan selanjutnya. Halo lupa nih untuk yang nak gabungan di link telepon 0735322622 ya. Atau juga pacak bergabung di akun sosial media kita untuk akun Facebook di Batu Raja Radio Jilid 2. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjutan dari yang Kanci pada setia Batu Raja Radio, kita di talk show bersama dengan Dokter Gigi Delviana Simatupang. Ya, dengan Kanci pada setia Batu Raja Radio. Pertanyaan seputaran gigi anak ya, seputaran gigi dan mulut anak. Yang anda bergabung di link telepon 0735322622-nya. Kita buka dengan Kanci paling setia Batu Raja Radio. Pastinya yang ngajukan pertanyaan lewat akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2. Juga kita buka nih pertanyaannya dengan Kanci itu di Batu Raja Radio Jilid 2. Nah, ngomong-ngomong ya dokter ya, masih seputaran gigi anak tentunya. Pasti para penghubungan kita nih ada yang bingung nih dokter. Kapan sih si anak-anak tadi mulai sikat gigi dokter? Oke. Jadi anak-anak itu mulai sikat gigi itu pada saat lahir. Pada saat bayi. Jadi yang menggosok gigi itu kan sang ibu. Betul. Jadi walaupun belum ada gigi, yang dibersihin itu sekitaran gusi, keadaan dalam mulut si bayi tersebut. Ibu dapat membersihkannya dengan menggunakan kasa yang direndam dengan air hangat kayak gitu. Kemudian diseka-seka di bagian lidah, gusi, langit-langit seperti itu. Gunanya kan bayi ini mengonsumsi susu kan. Jadi sisa-sisa susu yang tertinggal di dalam mulut bayi itu supaya tidak tertumpuk. Jika tertumpuk bisa menyebabkan jamur pada mulut anak. Kemudian setelah tumbuh gigi pertama, dapat menggunakan finger brush yang ada sikat gigi yang berbentuk plastik yang dapat dimasukin ke jari. Kemudian sang ibu dapat membersihkannya. Kemudian setelah itu di bawah 6 tahun itu dapat menggunakan sikat gigi berbulu halus. Berbulu halus itu sesuai dengan tingkatan umur anak. Jadi sikat gigi itu untuk gigi anak-anak itu ada khusus untuk 1 tahun sikat giginya begini. Untuk 2 tahun begitu. Dan di anak di bawah 6 tahun itu ya Bung Jana, itu harus dibantu oleh orang tua dalam menyikat giginya. Di atas umur 6-7 tahun, sikat giginya disupervisi oleh orang tua. Jadi anak yang menyikat gigi namun tetap diawasi oleh orang tua. Orang tua harus tetap berada di sampingnya pada saat sikat gigi. Ketika umur 8 tahun baru orang tua dapat melepas sang anak dalam menyikat gigi sendiri. Jadi terbiasa ya dokter. Iya, seperti
Jadi anak itu sudah terbiasa menyikat gigi dalam 2 kali sehari. 2 kali sehari itu waktunya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi gak ada lagi tuh keluhan sang anak, aduh sakit gigi karena giginya berlubang seperti itu. Kan kasihan ya anak Betul. kecil sakit gigi, orang dewasa aja sakit gigi. Aduh, menyiksa kan. Sangat, dokter. Apalagi kalau masih kecil yang nggak bisa ngomong atau belum tahu mengekspresikan kan seperti Betul, itu, dokter. Bung Jana. Ngomong-ngomong tentang gigi berlubang nih dokter ya. Boleh. Jadi Ibu Jana dulu pernah punya pengalaman nih dokter. Masih kecil dokter ya. Jadi giginya berlubang nih, dokter. Mungkin kesalahan di sikat gigi tadi mungkin ya dokter ya, seperti yang dokter kasih tahu tadi. Terus punya cara tradisional nih dokter. Oh iya. Untuk melepas tuh gigi tadi dokter. Dengan cara Ada pil tuh dokter ya. Oh, dimasukkan ke bagian gigi. Betul dokter. Ya. Punya pengalaman seperti itu dokter? enggak sih. Untungnya saya enggak ya. Aman ya? Aman sih. Jadi kalau misalnya itu kan beredar tuh masih banyak dari kita kalau Iya. sakit gigi biasanya kayak obat warung kayak bintang 7 tuh. Iya, obat betul. puyer bintang 7 dimasukin ke dalam gigi. Nah, itu malah membuat makin parah giginya. Giginya mudah rapuh karena obat itu. Jadi jangan kalau sakit gigi jangan dimasukin obat apapun ke dalam gigi tersebut. Datang ke dokter gigi biar dokter gigi yang merawat seperti Merawatnya. itu. Jadi gitu ya dokter ya. Iya, betul. Jadi Bung Jana dulu pernah nih punya pengalaman kayak gitu dokter. Terus lepas tuh gigi dokter, tapi bukan yang berlubang itu, yang sebelahnya dokter. Setelah itu yang berlubang itu ikut lepas juga. Jadi Iya. 2 ompong. Iya. Jadi Gigi gitu. menjadi lebih rapuh sih. Betul kata dokter tadi ya. Mm-mm. Jadi gitu ya dokter ya, saran dari dokter Delviana ya, ngomong-ngomong tentang gigi yang berlubang tadi ya dokter ya. Jadi untuk yang kalian coba di setiap buat Raja Radio yang nak ngajukan pertanyaan juga nih seputaran gigi dan mulut anak, juga Pacak bergabung di line telepon 0735322622-nya, atau juga Pacak bergabung di akun sosial media kita untuk akun Facebook di Batu Raja Radio Jaltu, atau kembali juga Pacak nih bergabung di akun WhatsApp kita di 081271195755. Ada yang kakak kanci juga baca bergabung di akun Instagram @baturaja.radio, karena pastinya di sana sudah Bung Jana postingkan ya. Ada yang kakak kanci Panistia Batu Raja Radio. Mungkin dokter punya nih penjelasan lain tambahan dari dokter Delviana, boleh? Oke. Palingan tentang pasta gigi ya, Bung Jana ya. Silakan. Pastikan banyak orang tua khawatir menggunakan pasta gigi pada anak-anak, takut tertelan. Sebenarnya itu udah banyak pasta gigi yang aman walaupun dalam kondisi tertelan. Namun menurut American Dental Association atau ADA, itu ada anjurannya seberapa banyak pasta gigi yang diberikan pada anak-anak seperti itu. Untuk anak yang berusia di bawah 3 tahun, itu pasta giginya atau yang sering kita sebut odol tuh, Iya betul. hanya sebesar setitik atau seukuran beras saja. Jadi cuman sedikit aja. Oh, Setelah di atas 3 iya. tahun sampai saat kita itu sebesar biji polo. Tahu biji polo, Mbak? Iya tahu. Bung Jana, iya. Iya. Jadi sebesar itu saja. Iya. Jadi aman sih untuk anak-anak diberikan pasta gigi. Aman ya dokter ya. Aman. Oke deh, siap ya dengan kanca. Jadi jangan lupa sikat gigi. Nanti kita akan lanjut lagi ya dokter ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya di akun sosial media kita. Sudah ada yang bertanya nih dokter, ngomong-ngomong tentang gigi juga. Tapi ada yang kanca dari setiap Batu Raja Radio. Halo kemana-mana, masih lanjutan kita di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio.
Lanjut dengan Kanca Poni Setia buat Raja Radio. Kita di talk show Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Ada yang Kanca bersama dengan Dokter Gigi Delviana Simatupang ya, Poni Setia buat Raja Radio. Yang mengajukan pertanyaan lewat link telepon, kita juga siap sedia dengan Kanca Poni Setia buat Raja Radio. Atau juga baca bergabung di akun sosial media kita, di akun Facebook Batu Raja Radio 2 atau di akun Instagram kita @baturaja.radio. Nah dokter, ada yang bertanya nih dokter. Jadi pertanyaannya masih ngomongkan tentang gigi berlubang loh dokter ya. Jadi assalamualaikum Bu Dokter, mau konsul nih katanya. Kenapa gigi anak atau dewasa ada yang berlubang di tengah nih dokter? Padahal dia tidak jajan sembarangan. Apakah ada faktor tertentu? Katanya jika lubang belum terlalu nampak, apakah ada cara pencegahannya? Terima kasih dokter, silakan. Oke. Jadi dilihat lagi apakah yang dari kecil walaupun tidak suka jajan sembarangan nih, apakah dari itu konsumsi susu atau tidak. Soalnya kan di dalam susu juga terdapat laktosa. Laktosa itu kan bagian dari gula. Jadi kalau misalnya minum susu, biasanya kan anak-anak itu minum susu sampai tertidur tuh. Jadi pada saat tidur kondisi mulutnya itu dalam keadaan kotor. Nah, sisa-sisa laktosa atau susu dari susu itu berkumpul di dalam mulut. Jadi akan menyebabkan proses karies atau gigi berlubang tersebut. Pengeroposan giginya dokter ya. Pengeroposan giginya. Kemudian walaupun tidak jajan sembarangan, kita lihat lagi apakah betul dalam sikat giginya. Apakah benar yang benar 2 kali sehari, tapi pada saat mandi, ya kan? Iya, biasanya kita sikat gigi pada saat mandi saja. Jadi itu harus diperhatiin dalam waktu sikat gigi. Itu sangat berpengaruh karena kan waktunya kan 2 kali sehari ya. Yang benar itu pada saat pada saat setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi dalam keadaan pergi sekolah atau aktivitas itu gigi kita dalam keadaan bersih, dan juga pada saat tidur gigi kita dalam keadaan bersih, karena pada saat tidur itu kondisi mulut kita itu akan kering. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kotor dan kering, itu makin membuat reaksi di dalam mulut itu, bakteri-bakterinya itu bekerja lebih cepat dibandingkan dengan keadaan mulut kita kering dan bersih itu kerjanya itu nggak ada bakteri yang akan bekerja seperti itu. Jadi harus dilihat dalam apakah betul sikat giginya atau tidak, seperti itu. Oke, ya ngomong-ngomong tentang sikat gigi lagi nih dokter ya. Masyarakat nih biasanya 2 kali sehari dalam artian lain dokter. Ya. Pagi sudah mandi dokter. Pagi saat mandi, terus pas mandi sore dokter. Jadi malamnya nggak sikat gigi lagi nih dokter. Ya. Jadi kan pada saat mandi tuh, setelah mandi sarapan, kotor lagi kan. Betul. Kemudian mandi sore, makan malam, kotor betul, lagi. kotor Jadi lagi. pada saat tidur ya kotor. Iya. Nah, jadi itu yang membuat walaupun tidak jajan sembarangan, itu juga bisa berpengaruh dalam gigi berlubang. Oh iya. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih banyak ya dokter Delviana. Ada lagi nih dokter. Ngomong-ngomong ya dokter, biasanya tuh kata dokter kan tidak terlalu berpengaruh ya kalau jajan sembarangan. Tapi apakah coklat, permen itu termasuk berpengaruh juga nih dokter? Bukannya jajan sembarangan tidak berpengaruh kayak gitu ya. Tidak terlalu. Boleh sih makan coklat, es krim yang manis-manis itu boleh. Tapi asalkan tidak terlalu banyak, dan juga pada saat mengonsumsi yang manis, pastikan untuk berkumur-kumur air putih, air minum putih, supaya bagian yang lengket-lengket dari makanan manis itu tidak menempel ke gigi. Seperti itu. Kalau misalnya kita berkumur-kumur dengan air putih kan pasti akan terbilas kan. Jadi bagian manis dari
makanan tersebut tidak menempel ke gigi dan tidak menyebabkan gigi itu berlubang. Dan untuk tadi lupa, untuk perawatannya, jika udah terjadi gigi berlubang, pengatasannya yaitu datang ke dokter gigi. Dokter gigi akan melihat apakah gigi itu masih dapat dilakukan perawatan atau tidak. Jika masih dapat dilakukan perawatannya itu dapat berupa perawatan tumpat gigi atau sering kita yang bahas nambal gigi. Nambal gigi dokter ya. Ya, dengan nambal gigi sekarang udah banyak bahan-bahan yang bagus nih dalam kedokteran gigi. Jadi bisa, jangan takut nanti pada saat nambal giginya warnanya berbeda kayak gitu kan. Untuk sekarang sih tenang saja, bahan di kedokteran gigi sih udah banyak yang bagus. Nanti pada saat hasil penambalan gigi itu bahkan kebanyakan pasien mana nih gigi yang sudah ditambal karena warnanya itu sewarna dengan gigi asli, seperti itu. Oh, tambal gigi dokter. Kira-kira berapa lama sih tambal gigi ini dokter bertahan maksudnya? Oke. Untuk bertahan sih bisa beberapa tahun, tergantung dari. Tapi karena itu bahan itu, gigi aja dapat menyerap gigi asli aja dapat menyerap bahan pewarna dari makanan, apalagi bahan buatan tersebut. Jadi bisa bertahan bertahun-tahun sih, bisa 3 sampai lebih. Iya. Asal kita merawatnya ya dokter. Asal tetap dikontrol. Biasanya itu setelah ditambal, misalnya pada hari ini ditambal, 1 minggu setelah ditambal akan dilakukan kontrol penambalan. Kemudian dilakukan kontrol rutin, yaitu 6 bulan sekali ke dokter gigi. Akan dicek apakah gigi yang sudah ditambal itu masih kondisi bagus atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter ini atas penjelasannya. Wah, dengan Kance banyak ilmu-ilmu masalah gigi dan mulut anak, dan juga pastinya ini untuk kita legala dengan Kance Waring Setia Batu Raja Radio. Himbauan juga tetap menjaga kebersihan mulut ya dokter ya. Iya betul. Karena itu Karena berpengaruh. mulut kan gerbang dari bagian tubuh. Kalau udah sakit gigi, aduh nggak bisa makan. Iya, betul. Salah. Setuju nih dokter Delviana. Wah, ada kawan-kawan Waring Setia Batu Raja Radio. Masih banyak tentang pembahasan kita ini. Dokter gigi Delviana siap selalu menjawab pertanyaan dengan Kance ya, masalah tentang gigi anak juga. Nah, ada kawan-kawan Waring Setia Batu Raja Radio. Sebelumnya, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema kita. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, lanjut lagi ya dengan Kancu Waring Setia Batu Raja Radio. Kita di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Dengan Kancu Waring Setia Batu Raja Radio, Dokter Gigi Delviana Simatupang. Ini Ibu Jana mau tanya lagi nih dokter. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dokter ya. Boleh deh. Kira-kira nih dokter ngomong-ngomong tentang gigi susu dokter ya. Ini biasa jadi permasalahan masyarakat ini. Giginya sudah tumbuh nih dokter, gigi barunya sudah tumbuh, tapi gigi susunya belum copot. Apa solusinya tuh dokter? Solusinya ya langsung kalau udah dilihat kondisi anaknya seperti itu, langsung datang ke dokter gigi supaya gigi susu yang belum tanggal atau belum copot itu akan diekstraksi atau akan dilakukan pencabutan oleh dokter gigi. Karena jika dibiarkan gigi susu tersebut tetap di dalam mulut sang anak, itu akan menyebabkan gigi dewasanya itu akan tumbuh bukan di tempatnya. Bisa menyebabkan gigi berjejal atau giginya itu bertumpuk-tumpuk. Bisa juga yang disebut dengan gingsul. Gingsul. Itu penyebabnya bisa salah satunya karena gigi susunya itu tidak lepas pada waktunya, seperti itu. Oke, siap. Iya, Bung Jana. Nih dokter, gigi Bung Jana kan ada rapi tuh dokter ya. Apa karena ini pencabutannya yang salah atau gimana nih dokter? Padahal gigi barunya belum tumbuh tuh dokter. Oke, jadi untuk tumbuh
gigi dewasa sama gigi susu itu kan ada literatur rata-rata sih menurut waktunya itu ada misalnya gigi depan gigi depan ya. Untuk anak-anak gigi depan dewasa itu akan mulai ganti atau tanggal itu di umur 6 sampai 7 tahun. Kalau misalnya cabutnya nggak sesuai waktu itu atau kecepatan. Kan jadi gini, gigi susu itu sebagai kita anggap sebagai Google Maps dari gigi dewasa. Oke. Kalau misalnya Google Maps-nya ini atau gigi susunya ini udah kita cabut atau hilang lah ya, jadi gigi dewasanya ini akan tumbuhnya ini akan kehilangan arah, soalnya Google Maps-nya itu udah nggak ada. Bisa jadi nanti tumbuhnya nggak di tempat yang seharusnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya cabutnya juga lama nggak sesuai waktu, sehingga gigi dewasanya ini tumbuh duluan, itu bisa menyebabkan giginya gingsul juga, berantakan. Jadi harus orang tua harus aware, selalu lihat kondisi gigi dan mulut anaknya, dicekin. Kalau misalnya dilihat dilihat di gusinya itu sudah ada kayak bayangan putih seperti itu, langsung ke dokter gigi supaya diliatin apakah giginya itu harus dicabut pada saat itu atau menunggu, seperti itu. Nanti dari dokter dari kitanya akan memberitahukan dan mengedukasikan orang tua, seperti itu Bung Jana. Baik, terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan Bung Jana. Tapi tidak terasa kita udah penghujung rundingan ya Bu Dokter Delviana ya. Tidak terasa. Tidak ya, terasa nih. Mungkin dokter punya himbauan nih ke masyarakat tentang gigi, boleh? Oke. Untuk kesehatan gigi dan mulut, pastikan itu. Yang pertama adalah tetap selalu menyikat gigi 2 kali sehari. Iya. Tapi pada saat waktu yang benar, jangan pada saat mandi. Betul. Waktu yang benar itu yaitu yang pertama pada saat setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan juga selalu kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Baik itu dalam keadaan kontrolnya itu pada saat keadaan sakit ataupun sehat. Harus 6 bulan sekali. Jangan, kan kebanyakan dari kita sakit gigi ke dokter gigi hanya pada saat sakit gigi saja kan. Iya betul. Seperti itu. Pokoknya harus 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi. Baik. Seperti itu bencana. Terima kasih banyak ya Dokter Delviana yang sudah menjawab banyak pertanyaan tentunya ya dokter ya di talk show kita pagi hari ini. Bung Jana ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dengan Kancu Panitia Batra Radio. Mohon maaf paman kita ada salah-salah kata. Halku negagian di 103,1 Batra Radio. Radionya cuma kita Etnika Jaringan Media Etnik Indonesia. Watapan tegah kelupa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.